Nah, kalau kebanyakan orang yang tidak mendapatkan bantuan sosial itu berada dalam desil 4. Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 30. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan membagikan sekaligus mengulas terkait dengan desil dan PPKE atau dikenal juga dengan P3KE. P3KE ini adalah singkatan dari penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sedangkan untuk desil ini biasanya ditentukan dari PPKE dan juga DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial dari milik teman-teman. Jadi artinya di sini teman-teman, ketika teman-teman berada dalam desil 4, artinya di sini ada kan desil tingkatannya ada 4 ya kalau dalam proses seleksi KIP kuliah, di mana desil pertama adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1 sampai 10% dan merupakan kelompok dengan tingkat paling rendah kesejahteraan dihitung secara nasional. Kalau teman-teman misalnya dalam hitungan desil 1 sampai dengan desil 1 ini ya, ini adalah tingkat kesejahteraan antara 1 sampai dengan 10%. Jadi kalau minimal teman-teman ada dalam desil 1 biasanya lebih diprioritaskan, karena desil 1 ini pada umumnya itu akan mendapatkan atau biasanya tercatat di DTKS mendapatkan bantuan-bantuan sosial, misalnya PKH, KIS gitu ya, mendapatkan berapa bantuan sosial itu. Nah, kalau desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11 sampai dengan 20%. Kalau desil 2 dihitung secara nasional. Desil 2 ini menjadi prioritas tentu saja lebih baik daripada desil 3, teman-teman. Jadi kalau teman-teman berada dalam desil 2 ini lebih prioritas daripada desil lebih diprioritaskan daripada desil 3. Tapi desil 2 masih kalah dengan desil 1, teman-teman. Nah, kalau desil 3 itu adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21% sampai dengan 30%. Dihitung secara nasional, Jadi ini kisaran 31 sampai dengan 40 dihitung secara nasional. 21 sampai 30. Jadi dapat dikatakan kalau 21 sampai 30% ini menjadi salah satu indeks pengukuran bahwa desil 3 ini lebih baik daripada desil 4 gitu teman-teman. Lebih prioritas daripada desil 4. Kalau teman-teman berada dalam desil 3 ini lebih baik daripada desil 4. Kalau misalnya teman-teman berada dalam desil 2 itu lebih baik daripada desil 3, begitu juga selanjutnya. Nah, kalau kebanyakan orang yang tidak mendapatkan bantuan sosial itu berada dalam desil 4. Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31 sampai dengan 40% dihitung secara nasional. Jadi dalam hal ini ketika teman-teman mendapatkan bantuan dan tidak mendapatkan bantuan, misalnya tidak mendapatkan bantuan ini teman-teman biasanya masuk dalam kategori desil 4 dengan dihitung dari rumah, aset, prestasi, terus rumah, aset ini ya, dan ekonomi. Selanjutnya dan keluarga, teman-teman. Jadi ini menjadi salah satu bagian atau salah satu hal penting untuk kalian mengetahui tentang desil. Desil ini kalau dalam proses seleksi KIP kuliah ini umumnya itu ada 4 ya. 4 adalah tingkatan yang berbeda untuk mengetahui tingkat kesejahteraan data yang terdapat pada DTKS. Nah, masuk kelompok masyarakat miskin rentan maksimal kalau misalnya dalam PPKE ini berada dalam desil 3. Nah, demikian yang ditetapkan ini semua itu ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu referensi terkait dengan desil. Teman-teman nanti bisa lihat tuh, teman-teman masuk dalam kategori mana, desil mana. Biasanya ini juga ada atau ditunjukkan dan ditanyakan ketika pada tahap seleksi wawancara, teman-teman. Pada tahap seleksi wawancara, teman-teman akan ditanyakan,
desil berapa gitu. Nah, ini artinya ada prioritas, ada poinnya. Meskipun ketika wawancara tidak serta-merta yang desil 4 tidak beri kesempatan, tidak serta-merta seperti itu, teman-teman. Karena sekali lagi untuk KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu ya, KIPK kuliah, itu sendiri ada beberapa pertimbangan. Selain daripada penentuan desil, biasanya pada prestasi. Jadi kalau bisa prestasi teman-teman ini jangan boleh kosong karena ini ada penilaiannya. Kalau teman-teman punya prestasi, misalnya juara nasional 2, juara internasionalnya 3, juara kabupaten kotanya tidak perlu, itu 3 dan 4, itu artinya teman-teman nanti dimasukkan internasional semua. Teman-teman bisa auto untuk mendongkrak nilai yang lebih tinggi ketika tahap penentuan kelolosan untuk teman-teman yang pengen mendapatkan KIP kuliah. Jadi ada beberapa pertimbangan selain daripada itu. Nilai rapot juga menjadi salah satu instrumen. Terus kondisi rumah seperti halnya dengan listrik, terus berapa habisnya listrik, terus ukuran berapa wattnya, punya kendaraan di aset, bagian aset punya kendaraan atau enggak, itu mempengaruhi. Untuk nanti teman-teman lolos pada ini ya, pada proses seleksi untuk mendaftarkan KIP kuliah. Karena tidak semua memang orang yang tidak mampu ini punya bantuan sosial dan masuk dalam desil 4, desil 1 atau desil 2 kan tidak semuanya. Tapi kalau intinya kalau teman-teman yang penting jujur dalam proses seleksi itu intinya jujur. Kalau teman-teman nanti jujur, nantinya juga teman-teman akan mendapatkan jalan untuk melanjutkan studi. Dan bukankah ketika teman-teman itu jujur, jadi teman-teman nanti akan dapat kepuasan gitu. Kepuasan artinya teman-teman tidak membohongi dan tidak mengambil hak orang lain. Karena sekali lagi, beasiswa KIP kuliah ini ditunjukkan bagi kalian yang pintar namun secara ekonomi tidak mampu. Ini harus dipertimbangkan. Jadi bukan berarti teman-teman yang dalam desil 4 pesimis nih, nggak mungkin lolos. Bisa, mungkin lolos, bisa saja. Asalkan teman-teman ada nilai penunjang yang menjadi prioritas lainnya. Misalnya ketika menghitung aset, kondisi rumah, keluarga, dan keluarga misalnya teman-teman tiba-tiba menjadi anak yatim gitu ya, dalam kondisi yatim, atau tiba-tiba dalam aset teman-teman nggak punya aset sama sekali, sepeda motor aja nggak ada. Nah, itu tentu saja akan menjadi prioritas lebih untuk kemudian teman-teman lolos dalam beasiswa KIP kuliah. Demikian teman-teman, kalau teman-teman berada dalam desil 1 atau PPKI dalam desil 1, ini nanti teman-teman akan dapat atau akan bisa dikatakan akan lebih memudahkan teman-teman untuk proses seleksi dalam mendapatkan KIP kuliah. Nah, ini intinya ada dalam tahapan wawancara seperti itu. Nah, itu teman-teman yang video yang bisa kita bagikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Bye-bye.